saya Rahmadona, mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Baiklah, saya dari kelas PGMI 02. Video ini saya buat untuk memenuhi UTS pada mata kuliah materi PMI yang dosen pembimbingnya yaitu yang terhormat Bapak Miftahul Husni, MPDI. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai ibadah dan urgensinya dalam Islam. Jadi, di sini saya akan membahas mengenai pengertian ibadah terlebih dahulu. Ibadah secara bahasa berarti taat, patuh, tunduk, menurut, mengikuti dan juga doa. Atau bisa juga diartikan sebagai menyembah, sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, aku tidak menyembah atau maaf saya ulangi, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Nah, jadi ini adalah dalil yang menjelaskan tujuan penciptaannya manusia dan jin. Selanjutnya juga ada dalam Al-Fatihah ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya hanya kepada Engkau lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan. Ada juga menurut para ulama tauhid mengatakan bahwasanya ibadah adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh, merendahkan serta juga menundukkan jiwa setunduk-tunduknya. Sebagaimana dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 36 yang artinya sembahlah Allah dan janganlah engkau mempersekutukannya dengan sesuatu. Jadi di sini menjelaskan bahwasannya kita sebagai manusia hendaknya mempercayai Allah dengan sungguh-sungguh dan juga janganlah kita mempersekutukan Allah. Seperti contohnya kita mempersekutukan Allah itu dengan kita datang ke dukun. Dengan kita datang ke dukun itu adalah salah satu contoh mempersekutukan Allah. Nah, ibadah juga merupakan serangkaian perilaku yang disukai oleh Allah. Mengapa demikian? Karena ibadah merupakan niat ketakwaan, mempercayai, meyakini bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ibadah merupakan media yang menghubungkan garis vertikal dan juga garis horizontal, yang mana garis vertikal itu adalah hablum minallah, yaitu hubungan manusia dengan Allah, dan juga hablum minanas, hubungan manusia dengan manusia. Sebagaimana contoh hablum minallah yaitu kita dalam melaksanakan sholat 5 waktu, zakat, puasa, pokoknya yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya juga ada hablum minannas, seperti contohnya kita kedatangan seorang tamu, yang mana apabila kita kedatangan seorang tamu itu kita hendaknya diajak komunikasi dengan baik, dan juga kita hendaknya akan lebih baik jika disuguhi minuman dan lain-lain. Nah, selanjutnya juga ada macam-macam ibadah. Di sini macam-macam ibadah ada dua. Yang pertama itu ibadah mahdo dan juga ada ibadah ghairah mahdo. Nah, apa itu ibadah mahdo? Ibadah mahdo adalah ibadah yang waktu dan ketentuannya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti contohnya sholat. Sholatnya sudah ditentukan bagaimana tata cara gerakannya dan juga bagaimana dan juga kapan waktu pengerjaannya. Sudah ditentukan bukan dari subuh, zuhur, asar, maghrib, dan juga isya. Dan contoh yang lain daripada sholat itu seperti zakat, puasa, dan lain-lain. Selanjutnya ada ghairah mahdo. Apa itu ibadah ghairah mahdo? Ibadah ghairah mahdo adalah ibadah yang cara mengerjakannya dan juga waktu pengerjaannya itu tidak ditentukan. Seperti contohnya itu sedekah. Nah, sedekah itu kan tidak ditentukan bagaimana kita mau sedekah, atau itu mau sore, siang, pagi maupun malam. Dan contohnya juga itu ada saat kita mempunyai waktu luang untuk melaksanakan membaca Al-Quran. Itu terserah kita mau pelan, mau kuat. Yang penting dalam membaca Al-Quran itu kita harus tartil dan sesuai dengan cara-cara membaca Al-Quran yang baik dan benar.
selanjutnya juga itu ada syarat-syarat diterimanya ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat diterimanya ibadah oleh Allah itu kan telah dituliskan tuh ketentuan-ketentuannya yang mengisyaratkan diterimanya ibadah. Seperti contohnya sholat. Apabila kita telah melakukan syarat dan rukunnya, maka kita itu telah zohir. Nah, apabila kita telah zohir, telah melakukan syarat dan rukunnya, maka itu juga belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ada yang batin. Apa itu yang batin? Yang batin itu berkenaan dengan niat. Karena sebagaimana telah dituliskan oleh hadis Rasulullah SAW, inamal a'malu binniyat, yang mana itu pengertiannya adalah sesungguhnya sesuatu itu tergantung pada niat. Jadi apabila kita berniat melakukan sesuatu itu karena Allah, insya Allah maka Allah akan menerima ibadah kita tersebut. Nah, selanjutnya juga itu ada itiba. Itiba itu adalah sesuatu rangkaian yang menurut ajaran Rasulullah SAW. Jadi hendaknya kita itu melakukan sunnah-sunnah Rasul yang telah diajarkan oleh beliau. Nah, ada juga permasalahan mengenai tata cara sholat. Kan banyak permasalahan tuh yang mengenai, ada yang tangannya sampai ke atas, ke telinga, dan juga ada yang hanya sampai dada atau bahu. Nah, itu hanya khilafiyah. Mengapa demikian? Karena macam-macam caranya itu mempunyai dalil masing-masing. Ada ya sesuai dengan 4 mazhab kita. Nah, kita sebagian orang Indonesia, mayoritas orang Indonesia kan banyak yang memilih Syafi'i. Itu sebenarnya bebas mau memilih apapun, tetapi kita itu harus konsisten mau memilih yang mana. Kemudian ada manfaat ibadah, yang mana manfaat ibadah ini tentunya yang kita ketahui itu sangat banyak dan luas. Nah, yang sedikit yang akan saya jelaskan di sini tentunya apabila kita beribadah kepada Allah, tentunya kita akan mendapatkan pahala dan juga yang telah Allah janjikan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita bisa mendapatkan ketenangan hati dan jiwa. Nah, apabila kita misalnya ibadah Ghairah Mahdoh yang contohnya sedekah tadi, tentunya apabila kita bersedekah maka kita akan membantu sesama kita. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri zikir, fikir, dan amal soleh. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.